Oke, baik. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih Bu Renata untuk pembukaannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, Technical Support dari Adisat Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan coba membawa materi tentang Z3D untuk pembuatan progressive dice di sini. Oh ya, sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Juga nanti jangan lupa ya seperti yang diingatkan oleh Bu Renata kalau nanti kita akan ada door prize. Jadi nanti jangan lupa isi dari absensinya ya di sini nanti. Oke. Jadi mungkin layar saya udah muncul ya di sini. Udah kelihatan. Sudah, Mas. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang software Z3D ini untuk progressive dice. Nah, jadi seperti yang kita tahu di dunia manufacturing di Indonesia, dice atau progressive dice di sini tuh jadi salah satu komponen penting dalam pembuatan part-part sheet metal ya di sini. Jadi kita hanya perlu satu station, tapi kita bisa langsung jadi barangnya tapi dengan beberapa kali proses gitu. Nah, modul progressive dice ini di software-software lain yang saya tahu ya, itu biasanya adalah modul add-on atau yang ditambahkan. Tapi kalau di Z3D ini, kita sebenarnya belum ada modulnya, belum ada dedicated modul untuk progressive dash ini. Cuma kita di sini dalam tanda kutip bisa ngakalin ya, bisa ngakalin cara pembuatannya gitu. Oh ya, tapi perlu di note di sini materi atau presentasi yang akan saya bawakan tentang progressive dash ini itu belum ada untuk CAE-nya. Jadi kita nggak akan mempertimbangkan kayak dari key factor-nya, apakah dia ada deformasi atau enggak. Jadi kita di sini benar-benar untuk tooling. Jadi fungsinya untuk lebih ke tooling sebenarnya. Jadi untuk yang mau lebih akuratnya, itu saat ini kita memang belum. Tapi mungkin nanti ke depannya dari prinsipal kita bisa untuk apa namanya inovasi untuk siapa tahu ada untuk simulasi sheet metalnya gitu. Oke, mungkin di sini langsung aja saya langsung masuk ke materinya. Ada beberapa materi yang hari ini akan coba saya bahas di sini. Oke, jadi ini adalah 4 poin utama nanti yang mungkin saya bahas di sini. Jadi ada yang pertama itu pengenalan tentang sheet metal di Z3D di sini. Jadi di Z3D ini nanti kita itu udah ada dedicated model untuk sheet metal itu sendiri, rekan-rekan. Jadi di versi terendah sekalipun Z3D ini udah memiliki fitur sheet metal gitu, yaitu yang standar tadi ya. Jadi di fitur standar itu nanti untuk fitur sheet metalnya sendiri itu udah capable gitu. Namun apa yang perlu di notice di sini, sheet metal di Z3D ini kita untuk sheet metal bending seperti ini, rekan-rekan. Bentukannya. Nanti saya juga akan demokan workflow-nya seperti apa. Itu saya akan tunjukkan gimana. Jadi yang perlu di-notice kita itu sheet metal yang masih bendingan seperti ini. Begitu juga nanti progressive dash-nya, strip-nya ini, kita masih untuk bentukan-bentukan yang sederhana aja dulu. Gitu. Kalau untuk yang ada deformasinya, yang multiple radius, saat ini kita masih belum capable. Gitu. Jadi untuk materi hari ini kita fokusnya di sheet metal yang bendingan seperti ini. Lalu nanti juga saya akan bahas tentang convert part jadi sheet metal ya di sini. Jadi nanti gimana kalau kita punya part sheet metal dari luar, entah itu dari STP, IJS dan sebagainya, itu kita ingin convert dia menjadi sheet metal agar kita bisa bentangkan gitu, dan kita unfold. Nah, itu bisa nanti saya tunjukin gimana caranya. Lalu juga di sini kita akan bahas soal strip layout design ya. Jadi di progressive design ini kita perlu yang namanya biasanya untuk strip layout agar kita tahu kira-kira nanti berapa proses atau berapa station yang diperlukan dalam progressive dash kita. Gitu. Lalu poin keempat, nanti saya juga akan bahas tentang tooling design strategy itu gimana kita ngakalin atau cara cepat kita membuat dice dan membuat punch-nya menggunakan modul Z3D profesional. Nanti toolnya apa sih yang bisa saya rekomendasikan gitu. Oke. Okay. Nah, kita mulai dari pengenalan dari sheet metalnya dulu ya teman-teman di sini. Jadi kalau di Z3D ini biasanya workflow-nya ya, workflow-nya itu kita pertama-tama itu setting dari atribut sheet metalnya dulu di sini. Jadi nanti kita ada settingan untuk nyeting mulai dari ketebalannya, band radiusnya, itu nanti kita setting di awal agar saat kita create another sheet metal,
itu nanti semua settingannya udah jadi default di sini. Gitu. Kita bisa lihat, kita bisa atur thickness-nya. Jadi kalau yang kita tahu ya di sheet metal itu kita perlu keseragaman dalam ketebalan ya. Jadi itu penting kita setting thickness juga dulu di sini. Lalu bending radius. Nah, bending radius ini sebenarnya bisa diubah-ubah. Cuman biar secara default agar kita nggak ubah-ubah lagi nanti kita bisa setting default gitu. Nah, nanti untuk lebih detailnya saat kita masuk ke Z3D-nya ya. Di sini. Oke. Lalu di sini nanti saya juga akan bahas bagaimana flanknya. Jadi yang kayak saya bilang, sheet metal di sini tuh masih kayak berupa flank seperti ini teman, lengkungan. Ya, nanti saya akan jelaskan juga. Namun kita juga bisa nge-create deformation path seperti di apa loafer di sini. Jadi kita juga bisa buat walaupun loafer ini nanti sebenarnya belum kita bisa bentangkan karena di sini dia bentuknya lumayan kompleks. Jadi kita masih belum bisa bentangkan gitu. Cuman tetap kita kalau untuk create as a design itu masih bisa di sini. Lalu juga nanti kita generate flattennya. Jadi setelah kita desain uh, apa namanya sheet metal kita ingin lihat bentangannya, itu kita nanti bisa ngeliat juga layout yang dibutuhkan kira-kira berapa gitu. Nah, oke. Mungkin untuk lebih detailnya di sini saya langsung aja masuk ke Z3D-nya ya di sini. Nah, ini untuk kurang lebih dari UI di Z3D ya, Pak dan rekan-rekan sekalian. Ini tuh bagi yang belum familiar, mungkin ini kelihatannya mirip-mirip sama software-software 3D pada umumnya kayak NX, SolidWorks. Ini sebenarnya tuh hampir sama di sini. Ya, menu-menunya ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita akan fokuskan ke modul sheet metal ini untuk create sheet metal. Ini udah ada menunya sendiri di sini. Oke, jadi yang kayak saya bilang, biasanya untuk awal-awal kita untuk create atribut dari sheet metalnya dulu, rekan-rekan. Di sini kita bisa lihat ada folder sheet metal. Nanti kita bisa setting sheet metal atributnya di sini. Kita mulai dari setting ketebalannya, band radiusnya, sampai ke posisi-posisinya di sini nanti kita bisa setting. Ya, key factornya ini juga bisa kita setting dari material kah, atau ada table. Jadi kita udah ada settingan template table dari key factornya. Kalau ketebalannya sekian, nanti dia akan apa hasil key factornya juga akan berubah di sini. Relief segala macam ini nanti semua bisa disetting di sini. Oke. Nah, kayak 3D modeling pada umumnya, di sheet metal design pun kita perlu yang namanya basis awalan dulu ya. Kita perlu yang namanya sketch di sini. Jadi di sini saya awal-awal saya akan buat sketch ya. Saya buat sketch di sini kita punya sketch di sheet metal khusus. Lalu kita nanti tinggal pilih plan-nya seperti apa, mau arahnya kemana. Lalu kita bikin sketch seperti ini. Ini untuk profilnya. Lalu kita bisa input dimension. Ya di sini kita bisa ubah nilainya seperti ini. Kalau kita ingin ubah itu pun sangat capable. Gitu. Atau kita ingin ganti profilnya nggak mau bentuk hexagon seperti ini, itu juga bisa nanti kita ubah. Cuman pada dasarnya kita perlu yang namanya sketch dulu nanti untuk fondasi awal sheet metal kita. Gitu. Lalu nanti di sheet metal ini kita punya fitur namanya extrude tab. Ini untuk ngasih ketebalan dari profil yang kita buat agar dia ada ketebalannya di sini. Nanti kita bisa input angkanya gitu ya di sini untuk value-nya. Nanti seperti ini. Lalu kita juga kalau mau menambahkan flank, di sini kita ada tab khusus flank, teman-teman. Jadi nanti kita bisa klik di sini ada full flank, flank dan segala jenis flank lainnya yang bisa kita pakai ya. Sebagai contoh di sini saya pakai full flank, tinggal kita klik. Lalu kita tinggal klik sudut dari sisi edge-nya di sini. Nah, nanti dia otomatis create flank seperti ini. Dan ini semua nanti bisa kita setting parameternya mulai dari ingin kita balik kah dari arah flanknya seperti ini, nanti arahnya ke bawah, posisinya seperti apa, ini nanti kita bisa setting lagi. Terus juga nanti di sini kita bisa lihat nih tipe bandnya. Jadi ada simple S band seperti ini. Terus juga ada joggle kayak gini. Ini nanti tinggal disesuaikan aja. Kita pengen pakai yang mana. Gitu. Nah, seperti ini. Nanti juga ada angle-nya. Mau kita atur berapa. Sudut kemiringannya. Terus juga nanti tingginya. Itu kita bisa atur di sini teman-teman. Oke. Untuk full flank tadi di sini. Nah, dalam kasus ini saya ngebuatnya di area sini ya. Nanti kita tinggal klik full flank, kita pilih misalkan di sini. Nah, itu nanti dia akan tergenerate seperti ini, teman-teman. Ini saya pakai S-band, ini settingannya. Lalu juga nanti di sini kita bisa apa? Checklist di bagian relief ini, dia mau pakai relief atau enggak.
Nanti tinggal kita lihat di sini. Nah, itu kalau nggak ada relief seperti ini, nanti kalau mau ada reliefnya, nanti kita bisa atur di sini teman-teman. Oke, nah nanti saya buat seperti ini kurang lebih untuk sheet metalnya, bentukan awalnya. Jadi nanti dia akan kebuat bending yang seperti ini. Lalu di sini saya juga bikin bendingan lagi untuk di luarnya ya, posisi silver seperti ini. Dan ini lumayan ringan ya teman-teman, si software Z3D ini nggak terlalu berat. Nah nanti seperti ini kita bisa buat. Lalu juga selain bentukan flank sederhana seperti ini, kita juga bisa buat yang namanya di sini adalah hem flank. Jadi hem flank itu dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah dia bentukannya akan seperti ini. Dia nutup. Atau kalau kita mau open kayak gini, itu pun bisa juga kayak gini. Nah, jadi nanti ini bentukannya lebih kompleks lagi, tergantung kebutuhan yang ingin kita pakai gitu. Nah, juga nanti ada S-band kayak gini. Nah, itu nanti disesuaikan aja di sini ada previewnya. Jadi kita udah di get parameternya ini untuk apa L2, R2, L1, R1 gitu. Oke, itu tadi. Jadi di sini saya pakai posisi sebelah sini. Nah, di sini pun sama ya kayak parametric model pada umumnya. Jadi kalau kita punya suatu geometri yang ingin kita buat di seberangnya, itu kita bisa juga gunakan fitur mirror nanti di sini teman-teman. Kita bisa gunakan mirror, contohnya seperti ini. Kita klik fiturnya, jadi si fitur ini kita akan mirror ke arah sini. Nanti tinggal di pilih datum plan-nya. Kita tinggal definisiin pemiroran plan-nya ke arah mana. Gitu. Ini otomatis kita bisa langsung lihat akan ke mirror ke arah sini juga. Gitu. Oke. Di sini kita lanjut sedikit. Nah, kita bikin lagi flank di sini ya. Di sini saya bikin flank lagi seperti ini. Lalu di sisi sini juga sama, saya bikin flank lagi, saya mirror maksudnya. Lalu saya buat hem lagi. Jadi hem itu kita untuk bagian bawahnya sini. Jadi dia menekuk ke bawah kayak gini ya. Lalu kita juga ada fitur namanya flank with profile, teman-teman. Jadi kalau tadi kan kita flanknya itu bentukannya adalah bentukan-bentukan yang kotak aja ya, teman-teman, kayak gini. Nah, bentukannya kotak sederhana seperti ini. Cuma namun kalau kita ingin buat profil flanknya sesuai keinginan kita, kita ada fitur namanya flank with profile nanti di sini. Jadi nanti dia ngegambarnya pakai sketch seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi misalkan entah di sini kita mau kasih misalnya chamfer kayak gini, nanti otomatis bentuk sheet metalnya juga akan mengikuti teman-teman kayak gini. Nah, itu jadi nah, itu sesuai kreasi kita aja nanti jadi pembentukan flanknya itu mau seperti apa, bentuk profilnya nanti jadi kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam kasus ini saya tambahkan slot ya, tambahkan slot seperti ini agar nanti dia ada bentukan lubang kayak gini. Nah, gitu. Nah, di sini kita bikin lagi seberangnya sama ya, masih sama. Ini juga saya bikin add flank lagi di sini. Nah, di sini kita juga ada fitur namanya flank extend. Jadi kita misalkan eh, punya part dari luar, lalu kita nggak ada parameternya. Ini kita bisa kurangin panjangnya menggunakan extend flank ini, teman-teman. Jadi kita tinggal klik distance apa namanya edge-nya di sini. Nah, nanti kita bisa lihat itu bisa kita kurangin atau mau kita arahnya nggak apa sejajar itu nanti juga bisa kita pilih di sini pakai yang plan gitu. Kayak gini itu nanti kita bisa atau kita mau kasih taper ya. Jadi kita juga udah support fungsi taper di sini. Ya, kita tinggal klik aja. Nah, nanti kita bisa atur di sini setbacknya. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti dia bisa nge-create bentukannya itu dia ada sudut kemiringannya. Oke. Di sini kita bikin band taper, lalu juga di sini kalau kita lihat di sini kan masih bentukannya belum terlalu nutup ya. Belum adu manis istilahnya. Di sini kita bisa gunakan fitur close corner buat ngasih lihat di sini agar dia ketutup nih. Ini sebelumnya, by the way. Nah, ini sebelum dan ini sesudahnya setelah kita pakai close corner. Jadi nanti dia bentukannya ngasih gap yang seminimal mungkin. Gitu. Kalau nggak mau, jadi kita ada fitur yang namanya close corner di sini. Close corner kita tinggal klik aja yang first band dan second bandnya kayak gini. Oke. Ups. Atau kita bisa lihat, oh itu udah di list ya. Jadi di sini nanti kita lihat. Jadi kita yang perlu kita perlukan itu hanya band ini, yang luar sama yang luar. Nanti dia akan bertemu di sini. Gitu. Filter corner nanti namanya. Oke.
Itu tadi untuk close cornernya, jadi kita bisa atur di sini. Lalu untuk pembuatan kayak contohnya deform part yang kayak saya bilang, atau di sini dalam contohnya saya pakai dimple ya kayak gini nanti bentukannya. Nah ini seperti ini. Ini kita hanya perlukan sketch seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu sketch lingkaran. Ini kita bikin profil lingkaran. Habis itu kita bikin dimple-nya di sini. Kita tinggal pilih plan-nya, profilnya apa di sini. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Tuh. Apakah dia mau berlubang kayak gini, itu bisa nanti kita atur. Parameternya pun sudah disediakan di sini. Itu. Oke. Itu tadi untuk dimple. Ya, sama juga di sini. Kita sebenarnya bisa pakai mirror ya untuk mirror dimple yang di sini ke arah sini gitu. Lalu juga untuk bentukan kayak lover atau ventilasi ya di sini, kita juga cukup perlu bikin satu garis gini aja. Kita create satu garis kayak gini, lalu kita bisa gunakan fitur lover nanti. Nah, nanti bentukannya seperti ini, teman-teman. Nanti kita tinggal atur parameternya aja di sini. Parameter dari lovernya kira-kira mau seperti apa. Nanti bisa dilihat previewnya untuk angle, untuk radius, semua nanti ada previewnya langsung kelihatan jelas di sini. Nah, dari lover ini kita akan coba pattern ya. Jadi kan biasanya kalau bentukan seperti ini kita pattern ya teman-teman. Kita pattern ya ke arah sumbu sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kita bisa pakai pattern di sini. Nah, kita tinggal klik, kita pilih arahnya. Sorry. Nah, kayak gini. Ini dan ini pun ringan teman-teman. Jadi kalau kita punya pattern banyak banyak hole, banyak fitur, itu nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi tetap kita bisa yang namanya apa namanya? Kita bisa eh, pattern sesuai dengan arah dan juga jumlahnya dan ini ringan banget di sini. Nah ini contohnya ya saya pattern kayak gini dia nggak loadingnya nggak lama gitu. Karena emang software kita ini bisa dibilang cukup ringan. Lalu di sini kita juga bisa buat punch ya, bentukan punch seperti ini, bentukan punch seperti ini. Jadi yang kita perlukan hanya solid ya. Jadi kita perlu bentuk solid, entah itu kita extrude atau segala macam, lalu kita tembusin kayak gini. Baru setelah itu kita bikin dia si punch-nya, nanti arah lubangnya seperti apa, nanti hasilnya seperti ini. Oke, di sini saya bikin lagi untuk lubang dua lubang di sini extrude cut dan yang paling penting biasanya di modeling sheet metal itu kita perlu lihat hasil desain kita tuh bentangannya kayak gimana gitu. Kita lihat bentangannya di sini kita bisa gunakan fitur yang namanya unfold nanti di sini. Kita bisa gunakan fitur unfold ya, kita klik aja unfold, kita tinggal pilih uh, bodinya seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, oops, sorry, saya lupa stationery-nya. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Ini kita bisa langsung bentangin dari hasil desain kita. Cuman ya kayak yang tadi saya bilang, kalau bentukannya di sini ada radius kayak gini dia kita masih belum bisa bentangkan secara langsung. Gitu. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi. Selain itu kita juga bisa lihat di sini. Nanti kalau teman-teman pengen lihat ukuran flatten ya, kita bisa klik flatten di sini. Kayak gini. Oke, di sini. Nah, nanti kita teman-teman bisa lihat ini flattennya akan muncul. Sama, kurang lebih kayak si unfold tadi di sini. Oke, jadi kurang lebih nanti untuk sheet metal seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti boleh langsung by voice chat atau bisa langsung di komen aja di komentar. Gitu. Ya, Mas Rahmat, sekalian mengingatkan juga untuk rekan-rekan semua mengisi daftar kehadiran atau feedback ya, Pak ya. Karena ini akan berpengaruh nantinya sama door prize di akhir acara. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan dulu sampai materi saat ini? Atau kalau misalkan belum ada, kita bisa lanjut lagi kali ya, Mas Rahmat. Baik, baik. Kita
lanjut lagi ya sedikit di sini. Eh, oke, jadi di sini nanti kita lihat, kita bisa lihat akan saya contohkan untuk case keduanya. Di sini saya akan coba gunakan part ini tadi ya. Kita coba import di sini partnya. Jadi nanti kita coba import, kita bisa lihat di sini. Saya punya contoh part STP, tapi kalau kita bisa lihat part atau extension file yang support di ZT3 ini cukup banyak ya. Ada Katia, NX, SolidWorks, itu untuk software lainnya atau native file lainnya. Dan juga nanti kita bisa buat dalam hal ini natural file seperti step file di sini nanti ya. Dalam kasus ini kita akan import eh, seperti ini. Kita coba klik import ya. Kita ke new file di sini. Kita coba buat. Nanti hasil importannya seperti ini teman-teman. Dan ini dia keterangannya masih solid gitu. Belum kita definisiin dia sebagai sheet metal. Gitu. Nah, di sini kita bisa langsung aja kita convert. Jadi di sheet metal ini kita punya fitur namanya convert to sheet metal. Jadi kita tinggal klik aja convert to sheet metal, lalu kita pilih stationery. Stationery itu untuk acuannya, surface acuannya yang mana. Lalu kita bisa klik di sini, bend face-nya tinggal kita collect all aja. Ini otomatis kebaca area yang ada bendingannya di sini. Nah, kayak yang saya bilang kalau dia surface-nya masih kompleks atau yang beradius, nah ini problemnya kadang nggak kebaca di bend face-nya ini. Jadi kita emang baru supportnya untuk bentukan-bentukan yang simple seperti ini, teman-teman. Nanti kalau udah kita klik OK aja seperti ini. Nah, ini otomatis pattern-nya, solidnya ini langsung kebaca, teman-teman. Ini kita bisa lihat ini untuk flat patternnya ya. Jadi nanti dia kurang lebih seperti ini. Tuh. Dia otomatis udah kebaca kayak gini. Dan ini juga kalau kita lihat dia udah ada ukuran maksimum dan minimumnya di sini. Gitu. Dan di sini kita bisa langsung aja. Jadi di pembuatan strip layout ini biasanya kita perlu yang namanya nge-copy ya. Jadi kita akan copy beberapa part ini, contohnya seperti ini, untuk menjadi beberapa station. Nah, cuman emang di sini kita belum bisa analisis ya teman-teman. Gimana cara kita menentukan berapa stationnya itu biasanya tergantung dari usernya lagi. Jadi kita masih emang eksperimental gitu. Jadi contohnya seperti ini. Oke, ini udah saya blank ya. Oke, di sini saya copy si partnya ini arahnya. Dan ini metode copy-nya pun ada banyak ya. Kita bisa pakai di sini. Ini saya pakai jarak contohnya seperti ini ke arah min X misalnya. Lalu saya eh, buat ukurannya misalkan itu adalah 75. Nah, seperti ini. Jumlahnya itu ada 4 kayak gini. Jadi nanti di sini 4 station pertama gitu ibaratnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ide saya adalah di dua station terakhir ini saya akan tambahkan saya akan hapus fitur dimple ini. Jadi nanti saya sisakan dimple-nya ini di akhir aja gitu. Caranya gimana? Cara menghapus fitur kayak gini yang dia hasil importan, kita ada fitur di direct edit, teman-teman. Namanya simplify di sini. Jadi di simplify ini nanti teman-teman bisa klik aja di sini simplify, lalu kita tinggal blok area yang mau kita hapus gitu. Misalkan area sini. Oh, sorry. Ini saya matikan dulu. Nah, kayak gini. Ya, kita blok seperti ini, lalu seperti ini.
Ini juga ingin saya hapus fitur hole-nya. Ini juga ingin saya hapus. Nah, kayak gini. Yang ini juga akan saya hapus. Misal contoh kayak gini. Nah, oke. Nah, nanti dia menyisakan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, tuh. Jadi dia hilang kayak gini. Kita hapus fitur dari hole tadi sama dimple-nya. Gitu. Jadi di eh, 4 atau 3 station terakhir di sini nanti dia belum ada dimple-nya. Yang ada dimple-nya di station yang ini. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini misalkan di station yang ini saya ingin bentangkan dia. Jadi area ini ingin saya bentangkan. Dia di sini kan ada flank ya. Saya akan coba bentangkan. Caranya gimana? Sama di sheet metal tadi. Kita bisa gunakan unfold. Lalu kita pilih bodinya, stationery-nya area sini. Bending face-nya ini sama ini. Jadi otomatis kita bisa lihat, oke. Nah, ini langsung terbentang seperti ini, teman-teman. Ya. Baru nanti di sini kita bisa lihat area surface seperti ini. Misalkan kita ingin jadikan satu, kayak gini. Kita jadikan satu, misalnya. Kita bisa gunakan fitur merge surface di sini. Jadi kita tinggal merge atau kita satukan surface-nya. Lalu oke. Nah, otomatis dia surface-nya sudah terbaca jadi satu surface saja. Sini. Area sampingnya juga sama nih. Kita misalkan ingin satukan surface-nya kayak gini. Ini bisa juga. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya coba copy lagi. Satu kali lagi saya akan copy. Ya, saya akan copy ke arah sumbu min X lagi. Seperti ini. Lalu saya copy cukup satu aja jumlahnya. Jaraknya masih sama. Kita ya kasih jarak satu seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan ke copy satu. Dan di sini saya akan coba ngasih tekukan. Ini kan dia udah hasil akhirnya seperti ini ya. Misalkan kita ingin ada proses di mana dia nggak langsung dari bentukan flat, dia nggak langsung bentuk seperti ini. Jadi dia ada dua step. Jadi kita bisa gunakan fitur yang namanya di sheet metal ini, linear unfold. Nah, kalau tadi kan unfold itu dia langsung ngebentangin 0 derajat ya. Kita nggak bisa atur dari angle-nya mau berapa derajat. Nah, di sini kita bisa gunakan linear unfold untuk ngasih kemiringannya sesuai yang kita inginkan. Kita klik aja linear unfold di sini, lalu kita pilih stationery-nya, bending-nya di sini. Nah, ini otomatis kebaca 90 derajat. Misal di sini saya ubah jadi 45 derajat saya pengennya. Nah, otomatis dia akan miring seperti ini. Atau misalkan arahnya salah, harusnya 45 derajatnya ke arah atas. Nah, ini tinggal kita, tadi kan 90 ya, tinggal kita tambah 45. Berarti arahnya ini kebalik dia. Jadi 135 kayak gini. Nah, ini otomatis akan langsung ke bending sesuai dengan arahnya. Atau sesuai dengan jumlah value yang kita butuhkan. Gitu. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya coba copy lagi. Jadi kita emang mainnya kebanyakan akan copy sih di sini. Di sini saya copy seperti ini, ya. Lalu ke arah minus X lagi. Lalu jumlahnya 2. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini biasa juga di progressive dash ada area yang mana emang kita biarkan station ini untuk jalur aja. Jadi dia nggak ada proses bending. Jadi saya lanjut proses bendingnya di sini, teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti di sini kita bisa lanjutkan prosesnya. Setelah itu kita misalkan untuk ngebending area yang di sini, teman-teman. Nah, untuk area yang di sini, proses ini kita juga gunakan hal yang sama, menggunakan linear unfold gini. Kita tinggal klik di sini, lalu bending face-nya misalkan yang ini. Nah, ini kita kasih 0 misalkan. Nah, ini juga nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Atau kalau ini karena areanya udah datar, kita bisa gunakan unfold juga langsung kayak gini. Nah, seperti ini band face-nya tinggal kita pilih dua ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti proses hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu. Oke, sorry. Nah, oke, nanti di sini saya juga akan bentangkan area yang sini ya. Jadi kita bisa unfold lagi di sini. Lalu untuk area yang ini juga akan saya pilih bending face-nya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baru nanti kita tinggal copy aja si uh, benengan ini yang terakhir. Misal saya ingin copy aja. Oh ya, ini di sini sorry.
Ini karena dia sistemnya parametrik, misalkan saya ubah nih area yang tadi sebelum saya copy, yaitu yang ini. Di sini saya lupa untuk merge verse yang di sini. Kalau yang ini kan tadi hasil kopiannya, kalau kita lihat dia masih sama nih, surface-nya masih ada beberapa. Ini saya bisa rollback ke atas seperti ini, lalu saya joinin surface-nya seperti ini. Saya join surface-nya kayak gini. Nah, baru di sini saya balikin lagi historinya, otomatis dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti seperti ini. Gitu. Nanti kalau unfold error, tinggal kita unpick all missing aja, misalkan kayak gini. Lalu kita tinggal pilih kayak gini. Nah, otomatis nggak ada masalah lagi. Jadi untuk regenerasi, misalkan ada perubahan, kita nggak perlu buat lagi, kita nggak perlu generate fitur lagi. Kita tinggal bisa tambahin lagi fitur yang ada di atasnya, misalnya gitu, di atas historinya. Oke, baru di sini saya copy lagi, si part ini saya copy ke arah sumbungin X lagi. Nah, ini jumlahnya misalkan adalah 3, gini. Nah, nanti hasil seperti ini. Jadi total di sini kita ada, coba satu, ada 11 station ya. Jadi kita total ada 11 station. Sorry, 10 station, tidak termasuk sama final produknya yang ini, yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini kita coba akan simplify atau kita hapus area yang lubang ini. Jadi di sini nanti saya ingin trimmingnya atau pemotongannya ada di area sini. Jadi nanti untuk trimming atau potongannya itu barunya mulainya di sini. Jadi otomatis di sini dia masih belum berlubang. Sama kita pakai simplify kayak gini. Jadi kita tinggal lock areanya kayak gini. Nah, lalu oke. Otomatis dia akan hilang. Itu kan si lubangnya. Nah, kita lanjut. Setelah itu kalau kira-kira udah jadi dari stationnya mau beberapa station, nah di sini rahasianya kita bisa gunakan fitur namanya stock ya teman-teman. Kita bisa gunakan stock di sini untuk nge-create apa namanya nanti sebagai strip line-nya, sebagai strip line-nya. Jadi kita tinggal pilih aja body yang datar di sini contohnya ini. Kita cukup pilih 4 ini aja. Lalu di sini saya bisa kasih offset untuk jaraknya misalkan di sini 450 ke arah sumbu X, lalu untuk 160 ke arah minus gitu. Jadi dia kita extend lah gitu. Karena kalau nggak kita extend nanti dia bentukannya hanya mencakup 4 kotak ini aja gitu. Oke, di sini nanti seperti ini. Nah, di sini kita bisa lanjut ke proses sketching. Jadi di sini kita untuk ngebentuk profilnya ya. Jadi kita perlu bentuk profilnya. Kita tinggal klik create sketch di sini, kita klik plan-nya. Nah, di sini kita masuk ke environment sketch, teman-teman. Nah, di environment sketch ini kita bisa lihat tool-toolnya tuh dia beda lagi sama di environment 3D. Ya, kita bisa gunakan draw, line, circle, dan segala macamnya untuk keperluan geometri pembuatan garis gitu. Nah, caranya di sini kita coba sebagai contoh, kita akan ambil referensi ya. Jadi kita akan ambil referensi dari hole-hole yang ada di sini. Jadi untuk step pertama di sini saya ingin ngebuat yang namanya piercingnya untuk hole-nya. Jadi di sini saya klik aja di sini beberapa hole-nya, nah, kayak gini. Nah, tergantung ada jumlah hole yang ada di partnya tentunya ya. Baru habis itu di sini saya coba yang namanya saya pattern ya, saya pattern hole-nya ini ke arah sini. Jadi nanti bentuk kanan hole dari sini mulainya. Gitu. Oke, nah nanti seperti ini bentukannya. Nah, lalu tadi kan kalau kita ingat di sini kita stoknya di sini ya. Jadi nanti fungsinya ini untuk ngekat si hole ini untuk ngekat si stoknya ini nanti gitu. Lalu di sini kita juga bisa buat circle lagi, misalnya seperti ini saya buat circle. Ya, di sini misalnya radiusnya 4 atau mau pakai diameter, ini nanti juga opsinya cukup banyak yang bisa kita pilih, teman-teman. Baru di sini saya definisiin dimensinya kayak gini. Kayak gini misalkan 0,8 ya tadi untuk tingginya, misalkan saya pengen pakai 0,8. Jarak kanannya misalkan di sini adalah sorry ini miring. Ya, kita ulang, kita pakai quick dimension. Nah, kayak gini. Ini 27 misalkan 0,6. Nah, kayak gini. Nah, itu cara kita ngebuat sketch ya atau ngebuat profilnya. Lalu di sini saya pengen pattern hole lingkarannya ini di sini ke arah sana. Lalu misalkan kita ingin buat rectangle ya, kita ingin buat rectangle atau kotak seperti ini di dalam circle ini, kita bisa gunakan rectangle contohnya di sini. Nah, nanti seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya.
Oke, nah hasilnya seperti ini. Baru setelah itu nanti di sini kita ubah garisnya ini jadi garis bantu. Ini kita ubah misalkan 18 ini. Nah, di sini kita bisa langsung convert mereka jadi garis bantu kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya ubah dia jadi garis bantu? Karena saya akan ambil case di mana kita punya profil, profil punch atau profil trimnya yang ada di software 2D. Dalam case ini saya coba contohkan pakai ZWCAT ya. Jadi di sini kita ada contoh case, di sini ada saya punya profil dari ZWCAT ya. Ini saya copy ke dalam Z3D tadi. Nah, ini tinggal kita blok aja seperti ini, lalu kita Ctrl Shift C ya, kita copy nah, seperti ini. Lalu di Z3D ini kita paste langsung. Nah, ini langsung kebaca kayak gini teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak perlu buat profil manual kalau kita udah punya yang namanya apa profil yang udah ada 2D-nya gitu. Jadi kita nggak perlu buat manual lagi. Nah, ini. Dan ini pun kita bisa gunakan fitur yang namanya auto constraint ya. Jadi dia walaupun dari luar kita bisa langsung kasih dimensi secara otomatis seperti ini teman-teman. Nah, entity-nya ini aja, tinggal kita pilih. Oke, create dimension. Oke, nah ini otomatis dia udah warna biru kayak gini yang artinya udah well defined. Karena di sketch di Z3 ini kita ada analisisnya ya, ada over define, under define, well defined yang mana kalau kita eh, masih under define, si sketchnya ini masih kita bisa move atau kita bisa gerak-gerakan. Ini udah kekunci gitu ya. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk profilnya. Oke, kalau udah kita lanjut di sini saya exit aja. Kita balik lagi ke 3D-nya. Dan di sini saya coba akan langsung extrude cut ya. Kita langsung extrude cut aja. Oh, sorry. Di sini saya akan ubah dia jadi garis bantu. Nah, kayak gini. Kita extrude cut di sini dari oh ya sorry, satu lagi. Sama untuk area yang ini saya lupa. Nah, area yang di sini saya akan coba bikin rectangle sebagai nanti pemotongnya. Sorry, rectangle. Nah, ini. Oke, nice. Habis itu di sini saya exit lagi. Nah, kayak gini. Nah, baru setelah itu kita extrude ya profilnya teman-teman di sini. Kita extrude to face. Jadi kita sampai face ini bawah. Ini kita sistemnya pakai yang cut. Nah, kita body yang di cut yang mana? Itu body stocknya tadi di sini. Nah, lalu oke. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini coba saya nyalakan stoknya aja ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, baru setelah itu di sini kita akan pattern hasil dari cut-nya ini kita akan coba pattern. Kita bisa gunakan fitur yang namanya di sini pattern feature. Ya, tinggal kita klik aja. Kayak fiturnya ini, direction atau arahnya tinggal kita klik. Nah, kayak gini. Jumlahnya misalkan di sini ada 10, jaraknya di sini ada 75 kayak gini. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, kurang lebih. Baru kalau udah kita oke aja kayak gini. Nah, ini hasil dari stripnya teman-teman nanti kayak gini. Oke, cuman di sini masih belum selesai tentu aja. Kita kembali lagi ke bentukan seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini nanti apa? Kita perlu potong dulu nih. Kan ada area yang mana di sini ada area yang ke bawah kayak gini tadi bendingan. Jadi kita akan potong si body stripnya ini dulu. Jadi kita akan potong. Tapi kita di sini perlu yang namanya datum plan. Jadi di sini saya akan tambahkan datum plan dulu ya kayak gini untuk acuan pemotongnya di sini teman-teman. Nah, kayak gini. Kita tambahkan datum dulu, contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu di sini saya akan putar 180 derajat. Nah, lalu saya oke. Nah, jadi di sini saya akan potong si body stripnya menggunakan fitur trim kayak gini. Kita klik aja di sini, lalu trimming atau pemotongnya ini sama ini. Nah, arahnya ke dalam, lalu oke. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Baru kalau udah ini tinggal kita add bodinya. Jadi semuanya kita add jadi satu di sini. Nah, kita tinggal klik aja
area strip, lalu add-nya yang mana yang mau kita joinin seperti ini. Oke, lalu kita klik OK aja. Nah, ini untuk stripnya kita bisa lihat dia kurang lebih seperti ini sudah jadi. Nanti kita tinggal, ini masih areanya masih belum apa rata, tinggal kita gunakan fitur di direct edit. Kita di sini ada fitur yang namanya replace. Tinggal kita klik seperti ini teman-teman. Untuk area yang mau kita replace. Lalu replace-nya ke arah surface yang ini. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu tadi untuk desain stripnya ya, desain strip sederhananya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, itu boleh langsung ditanyakan aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin Mas Rohmat bisa di apa namanya dijawab pertanyaan yang ada di chat dari Pak Hardi. Mungkin Pak Mm-mm. Hardi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Dan mau Oke, dijawab oleh Mas Rohmat. oke, jadi saya jawab satu-satu dulu ya Pak. Dalam workflow Z3D, bagaimana pendekatan terbaik untuk menentukan strip layout agar material. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Hardi ini yang pertama, untuk menentukan strip layoutnya berapa ukurannya. Nah, itu sebenarnya kita belum ada analisis secara khususnya ya Pak. Jadi kita belum ada analisis secara khususnya gimana cara mana opsi yang terbaik, berapa station, itu tetap judge-nya dari kita. Cuman di sini kita tetap bisa ngitung nih, kira-kira kalau kita pakai station segini, materialnya berapa sih? Nah, ini kita bisa, nanti kita bisa ukur beratnya, Pak. Jadi misalkan di sini kan saya pakai 10 station ya kurang lebih. Jadi di sini kita bisa ukur nih stripnya itu kira-kira beratnya berapa. Kita bisa ke sini nanti. Nah, nanti di sini ada chip atribut. Nanti kita bisa ukur Pak beratnya berapa. Nanti di sini ada materialnya pengen pakai apa. Ini nanti tinggal kita pilih material untuk strip layoutnya pengen pakai material apa. Gitu. Nanti tinggal kita kalkulate, nanti beratnya otomatis akan keluar di sini Pak. Gitu. Jadi untuk menentukannya pendekatan terbaiknya itu kita masih tetap dari judge dari user sih. Kita tetap coba-coba gitu. Oke, pertanyaan keduanya di sini apa? Pada part dengan fitur kecil pitch rapat. Nah, sama Pak. Ini sebenarnya kita masih sama ya, sama yang tadi. Di sini kita belum ada analisisnya. Jadi untuk memprediksi ponstesi strip atau segala macamnya kita masih belum bisa detect area itu akan crack atau enggak. Itu masih belum Pak. Gitu. Oke. Dan ini pun juga sama parameter paling krisisnya ini untuk ini kita juga tetap masih belum bisa analisis gitu. Jadi ini jadi perlu di note ya teman-teman. Di webinar ini memang saya fokusnya itu lebih ke arah tooling desainnya. Jadi untuk mempertimbangkan CAE-nya atau analisisnya di sini kita masih belum capable si software Z3D ini. Gitu. Jadi hanya emang pendekatan dari segi toolingnya aja nanti. Gitu. Oke, oke, semoga menjawab ya Kak Ari. Oke, ini masih belum ada pertanyaan yang lain, jadi mungkin saya akan eh, lanjut sedikit ya Pak di sini. Saya coba akan lanjut sedikit di sini. Kita coba lanjut ke arah tooling desainnya teman-teman. Jadi setelah kita buat proses seperti ini, nah gimana sih kita untuk buat dari tooling desainnya? Nah di sini saya coba skip sedikit beberapa proses di sini. Nah kayak gini. Nah untuk nge-create dari tooling desainnya, kita coba akan mulai nge-create dari misalkan untuk bentukan di sini adalah punch-nya ya. Jadi di sini saya akan buat punch-nya itu seperti apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman, saya kira dari punch-nya. Nah, ini untuk bentukan punch-nya. Di sini kita akan coba manfaatkan fitur yang namanya electrode di sini teman-teman. Nah, kenapa pakai electrode? Karena di sini fitur electrode itu sendiri itu sangat cocok dipakai untuk pembuatan-pembuatan bentukan punch seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin saya contohkan dulu ya. Jadi kita cukup klik di sini ada electrode, ada modul electrode ya teman-teman. Kita ada contoh modul electrode di sini. Nah di sini nanti kita punya fitur yang namanya electrode tip di sini. Ya.
Nah, di electrode tip ini nanti kalau teman-teman bisa lihat, kita tinggal klik ya di sini electrode tip. Setelah itu di sini tinggal kita pilih area surface-nya ya. Oh, sorry. Ini oke, sorry. Electrode tip. Nah, ini kita pakai surface-nya. Tinggal kita klik surface-nya seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu kita tinggal pilih arah direction-nya kayak gini. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ke arah atas. Jadi nanti dia nge-extrude ke arah atas. Habis itu kita tinggal kasih tinggi ketinggiannya berapa. Jadi otomatis hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, nanti bentukannya akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini saya bisa katakan lumayan ngebantu untuk proses tooling design. Yang mana itu nanti kita bisa jadi acuan kita. Kira-kira nanti punch-nya ini bentukannya seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu kalau kita ingin edit lebih jauh lagi ya, kita ingin edit lebih jauh lagi. Tadi dari hasil tadi ini, misal kita ingin ke apa? Kita tambah ukurannya. Jadi walaupun dia udah jadi seperti ini tuh kita tetap masih bisa edit nanti teman-teman. Kita masih bisa edit dari bentuknya ini menggunakan fitur direct edit ya. Kita klik aja di sini ada banyak fitur yang bisa kita pakai. Contoh ada face offset. Kita tinggal klik aja area yang mau kita edit seperti ini teman-teman. Nah, ya kita masukin angkanya. Nanti otomatis dia akan langsung extend dari hasil elektro tadi kita tinggal tambahkan nilainya di sini. Gitu. Nanti otomatis dia langsung extend secara otomatis kayak gini. Nah, setelah kita extend, misalkan kita ingin kasih radius di beberapa titik, contohnya di sini, saya kasih radius di area sini, itu pun juga bisa ya, tinggal kita kasih fillet, ya, namanya fitur fillet, untuk kasih radius di sini. Lalu kita pilih edge-nya nanti. Gitu. Nah, setelah itu kita bikin uh, fitur tadi ya, kita juga bisa tambahkan lagi elektrod lainnya. Kita bisa ambil contoh di pancang sini, caranya juga sama. Kita perlu klik elektrodnya lagi. Kita klik elektrod tip, lalu kita tinggal pilih surface-nya aja di sini. Area yang mau kita jadikan acuan si punch-nya nanti di sini. Nah, baru setelah itu nanti kita bisa generate atau kita edit-edit lagi manual. Kita offset surface-nya seperti ini ya. Kita tambahin ketebalannya. Itu sangat capable ya. Di sini. Nah, baru nanti kalau udah itu kita tambahkan radius lagi seperti ini. Itu pun juga bisa ya. Di ujung-ujungnya ini kita tambahkan radius. Itu pun tetap bisa kita lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu Pak untuk yang metode tooling desainnya ya. Jadi sangat ngebantu kita lah dalam proses eh, pembuatan punch-nya di sini. Nah, ini pun juga sama di area yang bentukannya S kayak gini nih, yang ada kontur untuk lengkungan seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan electrode tip tadi ya, teman-teman. Kita tinggal klik di sini. Lalu di sini nanti untuk arahnya, arah si apa elektrodnya tadi atau punch-nya dalam kasus ini, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, dia mengikuti kontur dari surface yang kita pilih. Oke, jadi apa? Cukup membantu lah kalau kita untuk desain punch and dice-nya di sini. Begitu juga nanti sama dice-nya ya Pak. Jadi untuk dice-nya pun sama prosesnya. Kita tinggal pilih, nah ini contohnya. Di sini udah saya extrude ya. Jadi tadi dari hasil profil ini saya extrude cut, lalu saya kasih tip angle agar dia untuk ini kan dia trimming ya, pemotongan. Jadi otomatis kita perlu ada yang hole untuk ngebuangnya di sini. Lalu juga di sini nanti kita untuk prosesnya sama kurang lebih untuk pembuatan elektrodnya ya. Jadi kita bisa langsung klik aja di sini gunakan elektrod tip. Lalu kita pilih surface-nya ini sama ini misalnya. Nah, ini kita bisa buat langsung sekaligus dua kayak gini ya, teman-teman. Jadi nggak perlu satu-satu sebenarnya. Nah, ini juga sama misalnya areanya di sini. Lalu kita langsung klik OK. Oh, sorry, arahnya. Nah, ke arah minus Z. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman.
Dan ini nanti sama kayak tadi. Jadi kita kalau udah dapet acuan elektrotnya atau dice-nya tadi, kita hanya perlu eh, extend lagi si surface-nya kayak gini. Nah, ini dalam kasus ini saya tambahkan panjangnya, terus saya offset lagi kayak gini. Nah, itu pun sangat capable di sini. Seperti ini. Nah, itu juga kita bisa lihat. Nanti kita bisa tambah fitur kayak dimple kayak gini pun sangat kayak apa namanya? Memungkinkan ya, Pak. Jadi di sini kan ada dimple-nya ya. Ini saya coba tunjukkan. Kita misalkan ingin buat punch dari dimple bentukan seperti ini juga sangat cepat Pak buatnya. Sama kayak tadi di sini, kita cukup klik areanya, misalkan area ini sama area sini, ya. Arahnya kayak gini, oke. Nah, itu Pak, dia kalau hasilnya nanti seperti ini hasilnya tuh. Jadi walaupun dia areanya berkontur atau flat, itu sangat memungkinkan kita untuk ngebuat langsung toolnya Pak, atau toolingnya kita langsung bisa buat gitu. Oke. Itu tadi untuk punch-nya, dice-nya pun juga sama untuk dice dari dimple-nya. Kita tinggal buat juga sama pakai electrode tip kayak tadi prosesnya kurang lebih. Jadi kita tinggal klik aja area surface-nya di sini. Cuman arahnya yang kita ubah ke arah bawah seperti ini misalnya. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Tuh teman-teman. Ini untuk si dice-nya, tadi untuk si punch-nya ya. Ini pun juga kalau ada area yang kayak gini sama kayak tadi, kalau kita ingin hapus, kita bisa gunakan fitur yang namanya simplify nanti di sini. Untuk menghapus area yang nggak kita perlukan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, nanti untuk sisanya sama ya. Jadi proses workflow-nya ini berulang. Jadi kita bisa lanjutkan proses untuk pembuatan punch-nya, dice-nya. Nah, sampai nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasil dice-nya yang udah saya buat gitu. Jadi setelah saya buat apa hasil-hasil dari partnya, kita bisa lihat nanti hasil dari cavity-nya atau eh, proses ini yang awalnya bentukannya masih seperti ini tuh nanti tinggal kita extend aja. Dalam kasus ini saya pakai replace ya. Jadi saya extend dari surface-nya kayak gini menggunakan replace tentunya. Jadi kita pilih surface-nya yang mana, tujuan replace-nya ke sini. Jadi nanti panjang surface-nya ini akan mengikuti dari acuan yang kita pilih. Gitu. Oke, seperti ini nanti. Nah, itu. Jadi di sini cukup capable Pak dalam pembuatan apa acuan kita dalam ngebuat tooling desainnya gitu. Nah, ini ada area yang bertabrakan gini, ini kita juga tinggal bisa remove, contohnya seperti ini. Ya, kita remove, keep remove shape. Nah, itu dia Pak. Lalu ini areanya ingin kita extend lagi ke arah sini, tinggal kita gunakan direct edit lagi, kita replace area ini, kita ingin sampai ke area sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini Pak. Nah, ini. Oke, nah mungkin untuk proses tooling desainnya seperti itu ya Pak. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, mengingat itu materi yang bisa saya sampaikan untuk proses progressive dice di Z2 3D. Jadi bisa ada pertanyaan atau yang masih kurang dari penjelasan saya atau mau nanya-nanya fitur lainnya yang ada di Z2 3D. Oh, oke.